Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Yul Hendri, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syahda Humaira dengan NIM 2105338. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kritik ideologi sosialisme. Yang pertama, sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi ini diatur sepenuhnya oleh negara. Sistem ekonomi sosialis biasa disebut juga dengan sistem ekonomi yang terpusat, karena segala sesuatu harus diatur oleh negara dan dikomando dari pusat. Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menginginkan kemakmuran dari masyarakatnya dan terlaksana merata sehingga tidak ada lagi penindasan ekonomi yang terjadi. Ide-ide sosialismenya seperti konsep materialis, ide kesetaraan, ide penghapusan kepemilikan pribadi, konsep pengaturan produksi dan distribusi secara kolektif, konsep diktator proletariat, evaluasi sosial sebagai akibat kondisi perekonomian, dan konsep pemimpin pelopor. Selanjutnya yaitu kritik terhadap konsep materialisme. Paham yang berpendapat bahwa melainkan benda jual yang menjadi sebab segala yang ada dan terjadi di dunia ini, di mana materi bersifat azali. Paham ini juga mengesampingkan agama dan menganggap agama sebagai candu. Dari segi konsep berpikir, terlihat jelas bahwa materialisme tidak sesuai dengan logika, tetapi materi. Karena materi dianggap sebagai ujung asal dari segalanya, termasuk pemikiran. Adanya materi lebih dahulu dibandingkan akal atau pikiran. Di satu segi, materialisme juga berlawanan dengan fitrah manusia yang memiliki naluri agama. Akibat dari paham ini, maka kehidupan manusia dipisahkan dengan Tuhannya secara mutlak, yang menyebabkan manusia hidup tanpa aspek kerohanian. Inilah yang menjadi ciri khas sistem sosialisme. Begitu pula aspek ekonomi, politik, maupun yang lainnya. Selanjutnya yaitu kritik ide kesetaraan. Dari kesetaraan atau equality yang hendak diwujudkan dalam sosialisme yaitu kesetaraan barang dan jasa atau kesetaraan total. Ide ini jelas mustahil diwujudkan karena konsep ini merupakan khayalan atau hipotesis yang mengada-ngada. Karena kesetaraan dari segi bahwa antara A dan B mesti sama itu tidak mungkin terjadi. Sehingga kesetaraan ini benar-benar tidak akan mungkin terjadi. Sebab menurut fitrah manusia, memang berbeda kekuatan jasmani dan intelektual serta keperluannya. Oleh karena itu, perbedaan kekayaan yang dimiliki oleh manusia serta perbedaan dalam memperoleh jasa dan alat-alat produksi adalah masalah yang pasti terjadi. Sehingga setiap usaha untuk menyamaratakan pasti akan gagal karena hal itu bertentangan dengan fitrah ketidaksamaan yang ada pada diri manusia. Selanjutnya yaitu kritik terhadap ide penghapus kepemilikan individu. Penghapusan kepemilikan individu atau private ownership secara mutlak juga bertentangan dengan fitrah manusia. Hal ini karena kepemilikan merupakan salah satu aspek dari naluri untuk mempertahankan diri atau survival instinct, sehingga senantiasa ada dalam diri manusia. Mustahil bila kepemilikan individu tersebut dihapus, karena ia berkaitan erat dengan naluri manusia yang tidak mungkin dapat dicabut dalam diri manusia. Setiap usaha untuk menghapuskannya justru sebenarnya merupakan tindakan yang merusak manusia, yang hanya akan menyebabkan kegoncangan dan kemusnahan. Oleh karena itu, mesti dilakukan untuk mencari jalan keluar untuk mengatur naluri tersebut, dan bukan untuk menghapusnya. Selanjutnya yaitu mengenai kritik terhadap konsep pengaturan produksi dan distribusi secara kolektif. Dalam masalah pengaturan produksi secara kolektif, sebenarnya tidak boleh dilakukan dengan cara menciptakan kekacauan dan huru-hara di tengah masyarakat, atau dengan menciptakan dendam maupun permusuhan antar sesama mereka. Karena cara seperti ini bukan cara untuk mengatur sistem produksi atau distribusi secara kolektif. Adapun
Untuk mengatur produksi dan distribusi perlu dilakukan dengan menggunakan undang-undang dan penyelesaian masalah yang benar dengan asas yang benar serta sesuai dengan permasalahannya. Sebaliknya, dalam hal ini, sosialisme kadangkala bersandar pada gejolak dan guncangan yang diciptakan di kalangan kaum buruh, dan kadangkala bersandar pada perubahan secara materi. Juga perubahan peraturan dan undang-undang yang digunakan dibuat, tetapi tidak dilandaskan pada landasan yang kokoh. Dengan demikian, model pengaturan seperti ini jelas salah mulai dari akarnya. Oke, baik. Hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai kritik ideologi sosialisme. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.